Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Mirzaph Halepi. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Nah, jaringan hewan itu terbagi menjadi empat. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, jaringan epitel itu terbagi menjadi dua, yaitu epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Nah, epitelium sederhana terbagi menjadi tiga, yaitu pipih, kubus, dan batang. Epitelium berlapis terbagi menjadi empat, pipih berlapis, kubus berlapis, batang berlapis, dan transisional. Nah, jaringan epitel itu memiliki 6 fungsi, yaitu sebagai pelindung, alat sekresi, alat penerima impuls, alat penyaring atau filtrasi, alat absorpsi, dan alat respirasi. Nah, ini ialah gambar dari berbagai macam jaringan epitel. Dari epitel pipih selapis, kubus selapis, batang berlapis, pipih berlapis, batang selapis, kubus berlapis, dan epitelium transisional. Nah, yang kedua ada jaringan ikat penyokong. Fungsi jaringan ikat adalah sebagai untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ, menjadi selubung organ. Nah, yang lalu melindungi jaringan atau organ tubuh, mengisi rongga-rongga yang kosong, menyimpan lemak atau sumber energi. Nah, lalu yang terakhir ada untuk transportasi, yaitu untuk jaringan darah. Nah, ini ada macam-macam jaringan ikat. Jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat lemak, jaringan tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan elastis, jaringan tulang rawan fibroblast, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfe. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jaringan saraf. Nah, ini adalah uh, sel saraf neuron. Gambar dari sel saraf neuron bisa dilihat. Nah, ada tiga macam sel saraf, yaitu ada sel saraf sensorik yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Lalu ada sel saraf motorik berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan sel saraf pusat ke efektor. Lalu ada yang terakhir yaitu sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Nah, ini ada bagian-bagian dari jaringan saraf, ada dendrit, ada badan sel. Bisa dilihat itu dendrit ialah sebagai juluran sitoplasma yang relatif pendek dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Lalu ada badan sel, yaitu bagian sel saraf yang mengandung inti atau nukleus dengan nukleolus di tengahnya. Sitoplasmanya bergranula, berasal dari retikulum endoplasma yang disebut badan Nissl. Nah, badan sel saraf terletak di saraf pusat dan di ganglion. Ganglion sendiri adalah kumpulan badan sel saraf. Ganglion terletak di tempat-tempat tertentu, seperti di kiri dan kanan sumsum tulang belakang. Nah, neuron atau akson yaitu juluran sitoplasma yang panjang dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan dari badan sel neuron lain. Neurit memiliki selubung yang terdiri dari selubung mielin yang selubung dan selubung neurilema. Nah, selubung mielin merupakan selubung yang langsung membungkus neurit, berfungsi sebagai isolator dan juga berperan sebagai nutritif terhadap neurit. Selubung mielin tidak membungkus neurit secara kontinu, tetapi interval antara 60 sampai 600 mikron membentuk nodus transfer. Di daerah interval ini neurit tidak memiliki selubung mielin, tapi langsung dibungkus oleh selubung Szechuan. Nah, selubung neurilema atau selubung Szechuan terdiri dari sel-sel Szechuan yang menghasilkan mielin, berfungsi dalam regenerasi neurit dan dendrit yang rusak. Antara neuron satu dengan neuron yang lain saling berhubungan. Nah, tempat hubungan itu disebut sinapsis. Nah, selanjutnya ada jaringan otot. Nah, jaringan otot itu ada tiga, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Nah, ini adalah gambaran dari tiga macam jaringan otot tadi, yaitu jaringan otot polos, jaringan rangka, dan jaringan otot jantung.
Nah, secara ringkas, ketiga otot itu dapat dibagikan seperti tabel di bawah ini. Bisa dilihat. Pembedanya ada tempat, bentuk serabut, jumlah nukleolus, letak nukleolus, garis melintang, kecepatan kontraksi, dan kemampuan kontraksi, dan tipe kontrol. Nah, otot polos tempatnya ada di dinding jerohan. Otot lurik melekat pada rangka. Itu yang disebut tadi kan otot rangka kan. Nah, lalu ada otot jantung, ada di dinding jantung. Bentuk serabutnya seperti untuk otot polos itu memanjang eh, dan berbentuk. Ujungnya lancip. Nah, lalu untuk otot lurik itu memanjang, silindris, dan ujungnya tumpul. Nah, kalau otot jantung itu memanjang, silindris, dan bercabang dan menyatu. Untuk jumlah nukleusnya, untuk otot polos ada satu, otot lurik itu banyak, lebih dari dua, jadi makanya dikatakan banyak. Untuk otot jantung ada satu. Nah, untuk letak nukleolusnya sendiri ada di tengah, untuk otot polos. Nah, untuk otot lurik itu ada di tepi, untuk otot jantung pun ada di tengah. Nah, untuk otot garis melintang di otot polos itu tidak ada, sedangkan otot lurik dan otot jantung itu ada. Untuk kecepatan kontraksi yang paling cepat ialah di otot lurik, sedangkan yang lambat, lumayan lambat, itu ada di otot jantung, dan yang paling lambat sekali itu ada di otot polos. Nah, untuk kemampuan kontraksi yang paling lama ada di otot polos, yang sedang ada di otot jantung, dan yang sebentar ada di otot lurik. Untuk tipe kontrol, eh, yang otot polos tidak menurut kehendak, yang otot lurik menurut kehendak, dan otot jantung tidak menurut kehendak. Itu sebabnya otot jantung itu selalu bekerja, karena kalau hanya menurut kehendak kita, otot jantung bisa berhenti.